Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabar lur, semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Ya semoga petani cabai khususnya yang sekarang terkena banjir pada lahannya tetap sabar ya, karena saya juga merasakan hal yang sama. Kemarin ini tanaman cabai saya terkena banjir selama 2 hari sampai airnya menggenang sampai ke atas mulsa. Itu mulsanya ini pun masih basah. Ini hari ini sudah mulai surut ya. Dan karena terkena banjir akhirnya ya sudah mulai kelihatan layu ya. Tapi ya kita usahakan semoga masih bisa bertahan walaupun karena sudah kayak gini ya kita terima saja lah nanti hasilnya. Yang penting kita usahakan semoga bisa sehat kembali. Dan untuk tanaman cabai saya sebenarnya ini buahnya menurut saya sangat lebat, tapi ya gimana lagi lah, mungkin rezekinya cuman sampai di sini karena sekarang sudah mulai kelihatan layu-layu seperti ini ya. Baru petik 2 kali baru merasakan manisnya harga cabai sekarang ya, kemarin ya. Tapi sekarang malah terkena banjir ya selama 2 hari terus, itu airnya menggenang, kerendam air terus, akhirnya ya seperti inilah, banyak yang layu, nggak apa-apa lah. Namun untuk kali ini tanaman cabai saya dilakukan perlakuan penaburan dolomit kembali itu di lubang-lubang tanam seperti itu. Nah itu yang putih-putih dilakukan penaburan dolomit kembali, harapannya agar pH tanahnya itu bisa naik kembali ya, biar nggak drop ya, seperti itu. Nah itu sudah kelihatan banget ya, ini kisaran umur 90 harian, padahal kan baru lagi enak-enaknya dipandang ya. Namun ya nggak apa-apa lah. Yang penting untuk petani cabai yang sekarang merasakan hal yang sama dengan saya, tetap bersabar, tetap semangat ya, pasti besok ada gantinya ya. Nah ini ya mungkin saya nggak tahu ini video terakhir atau besok masih ada kelanjutannya, karena saya bikin video tergantung dengan kondisi tanaman cabai saya ya. Dan sekarang ya, tanamannya ya seperti ini. Kalau semisal besok dikasih sembuh ya saya lanjut lagi videonya. Nah ini kondisi airnya kemarin itu sampai atas ya, sampai mulsa ini nggak kelihatan. Bedangan ini nggak kelihatan, kerendam air semua. Dan kalau kita lihat itu sudah banyak yang merah ya. Nah itu di sini udah 4 hari ini nggak ada panas, ini pun masih gerimis. Dan saya tadi nekat tetap melakukan penyemprotan ya, paling nggak hasil dari buah ini masih bisa banyak yang kita panen. Hitung-hitung buat ganti modal kita ya, yang sudah dikeluarkan, baik itu modal berupa finansial maupun tenaga. Ya tetap sabar saja itu ya, udah mulai kelihatan merah-merah. Dan yang tanaman cabainya nggak merasakan kena banjir, diopeni, dirawat semaksimal mungkin, karena di sini ya, khususnya di daerah Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah sebelah selatan, saya Kebumen ya, itu rata-rata terserang banjir, kemungkinan harga cabai bisa melonjak naik. Dan ini lagi dilakukan penaburan kapur dolomit. Ini penaburan kapur dolomit yang dulu sebelum kena banjir, dan sudah seperti ini, sekarang ditaburin lagi. Yang melakukan penaburan adalah ibu saya. Dan penyemprotan tadi saya tidak menggunakan pestisida kimia ya, karena tanaman cabainya kan sekarang lagi sakit. Jadi saya menggunakan organik dulu. Siapa tahu ya, yang diharapkan sih tanaman cabai ini bisa pulih kembali, bisa sehat sedia kala. Tapi ya walaupun kita semua tahu, pada para petani cabai pasti sudah tahu, ketika tanaman cabai sudah terendam air itu harapan untuk pulih 100% itu sangat tipis ya. Tapi paling enggak yang diharapkan itu bisa pulih, walaupun itu enggak 100% lah, enggak apa-apa.
ini airnya masih menggenang ya, dan di situ tanggul kalinya itu air kalinya itu sudah naik ya, memang sudah dalam banget ya. Oke, tanpa basa-basi lama-lama ya, kita langsung menuju pestisida yang tadi saya gunakan. Seperti apa, langsung saja kita menyimaknya ya. Nanti saya akan masukkan di bagian akhir video. Nah, ini kondisi tanahnya sekarang yaitu masih gimana ya, ini tuh basah banget, masih basah banget. Ini air, ini tanahnya becek banget ya, gimana lah, 2 hari kerendam di atas mulsa ya, katakanlah kena air itu ya sampai sekarang 4 harian kena air terus ya. Mau kalau kayak gitu, kita sebagai manusia semisal kedinginan juga lama-lama sakit ya. Ini juga tanaman lagi sakit. Oke, ya intinya kita tetap sabar, kita tetap semangat. Langsung saja ke pestisida yang tadi saya gunakan. Baik sedulur, jadi pada penyempraian kali ini penyempraian yang ke-13 ya untuk cabai ori saya ya. Ini cabai kemarin terkena hujan deras banget dan akibatnya terendam air selama 2 hari. Namun untuk kondisi saat ini memang masih sehat ya, tapi kan ya saya nggak bisa menjamin juga untuk kedepannya. Semoga tetap saja sehat ya, soalnya cabai kan kalau misal sudah terendam air apalagi 2 hari itu biasanya rentan sekali terserang layu. Dan kali ini kondisi airnya sudah mulai menyusut ya, sudah mulai surut. Jadi saya akan melakukan penyempraian, dan penyempraian yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan ini adalah pestisida sekalian perekat. Jadi pestisida ini juga bisa ada kandungan nutrisinya ya untuk pembuahan. Ini memang botolnya menggunakan botol 4. Ini sudah berulang kali saya gunakan dan saya merasa cocok untuk penggunaan pestisida ini. Ini adalah untuk yang putih ini kan dalamnya putih, ini adalah perekatnya. Dan untuk yang hitam atau agak kecoklatan yang ini adalah pestisidanya. Dan pestisida ini memang sudah kemarin dibuktikan juga sama teman saya. Untuk menyemprot hama ulat itu enggak sampai 5 menit hama ulatnya kelengar, namun setelah setengah jam itu ulatnya kembali hidup lagi. Namun dengan setelah hidup langsung pergi dari tanamannya ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan ini pestisida untuk hama ulat itu hanya untuk mengusirnya. Dan untuk dosisnya seperti biasa masing-masing 3 tutup. Nanti paling perekatnya yang saya tambahin jadi 4 tutup. Dan saya akan mengoplosnya terlebih dahulu ini ya. Ini pestisidanya. Pestisida yang warnanya hitam ya. Bentar, nggak kelihatan soalnya. Oh ya, ini pestisidanya. Ini pestisidanya yang warnanya hitam, saya kocok-kocok dulu. Nah, ini yang warnanya hitam seperti ini. Nah, tuh. Ini 3 tutup ya. 1, 2, 3. Oke. Pestisidanya sudah. Tinggal kita aduk-aduk dulu, pastikan larut dulu ya. Dan ini baunya agak menyengat. Dan sekarang tinggal kita masukkan perekatnya. Ini perekatnya. Saya kocok-kocok dulu biar merata larut. Nah, sudah, tinggal kita masukkan sebanyak perekatnya saya tambahin jadi 4 tutup ya. Soalnya curah hujan di sini tinggi banget. Sudah 4 hari baru ada panas sekarang. 2, 3, 4. Oke. Ya sudah, tinggal kita aduk-aduk kembali dan masukkan ke dalam tangki sebanyak
kapasitas 16 liter, langsung melakukan penyemprotan ya. Baik sedulur, cukup sampai sini saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.